pasti tentulah akan menghasilkan buah mangga. Belum kita temukan ada buah durian menghasilkan buah semangka, itu belum pernah, ya. Tapi nanti kita harapkan insya Allah, ya, ketika sistem khilafah tegak itu nanti pohonnya satu, buahnya banyak, ya, ada berbagai buah di sana. Ya, maksudnya apa? Maksud yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ya, bahwa demokrasi ini adalah pohon yang busuk. Akarnya busuk, batangnya busuk, tandannya busuk, semuanya busuk. Maka buahnya pun hasilnya busuk, saudara. Ya. Nah, kisru antara KPK dan Polri ini adalah bukti bobroknya, ya, sistem tata kelola negara kita. Sistem regulasi dari sistem dari negara kita yang kian amburadul, ya, berebut kepentingan, ya, sekaligus menunjukkan, ya, bobroknya penegakan hukum di negeri ini, ya. Nah, perlu untuk kawan-kawan ketahui, ya, di dalam sistem demokrasi itu ada istilah yang paling terkenal yang disebut dengan trias politika. Ya, apa itu trias politika? Adanya 3 kepemimpinan di dalam sistem demokrasi. Yaitu yang pertama adalah adanya eksekutif, adanya yudikatif, dan adanya legislatif. Nah, persoalan KPK, ya, persoalan antara KPK dan Polri ini adalah persoalan penegakan hukum. Berarti ini kaitannya dengan, ya, di bidang yudikatif, ya, ini dalam hal penegakan hukum. Nah, perlu untuk kawan-kawan ketahui, ya, di dalam sistem demokrasi 3 bidang ini, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ini kedudukannya sama di dalam negara, ya, kedudukannya sama tinggi. Nah, oleh karena itu tidak ada satu bidang, tidak ada satu tinggi dari sistem demokrasi ini yang saling mendahului, yang saling kemudian menunjuk kehebatan, bahkan justru malah saling menunjukkan kejagoannya masing-masing, keunggulan mereka masing-masing. Akhirnya apa yang terjadi adalah perebutan kepentingan dan perebutan kekuasaan yang sekarang yang terjadi. Nah, ketika carut marut ini terus terjadi, maka saling terjadi sikut menyikut, maka hasilnya apa? Hasilnya ada orang yang kemudian terlibat, ya, tindakan korupsi, ya, perebutan kekuasaan, yang ini kemudian harus diselamatkan karena mereka sudah menyalahi ketentuan, ya, baik itu korupsi, ya, ini paling fatal dan paling santer sekali menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat, ya. Ketika menjabat sebagai wakil rakyat atau menjadi kepala negara, mereka tidak amanah, kemudian mereka hanya untuk memenuhi kepentingan hasrat nafsunya saja. Ini kemudian diselamatkan dengan kepentingan hukum, penegakan hukum di sini, ya. Nah, kawan-kawan sekalian, perlu juga untuk sampaikan, ya, KPK merupakan lembaga penegak hukum, sama halnya dengan Polri, ya. Nah, KPK dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi, ingin mengungkap seluruh tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Ya, perlu untuk Anda sampaikan juga, untuk kawan-kawan ketahui, ya, ada lembaga lain, ya, semisal PPATK atau lembaga audit yang sudah didirikan jauh sebelum KPK ini tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa begitu besarnya, begitu peliknya, begitu rusaknya, ya, persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, akhirnya kemudian berdirilah KPK, ya, yang pertama kali diketuai oleh Antasari Azhar, ya, dengan kemampuan, ya, dengan aksesibilitas yang tinggi, KPK kemudian melakukan tugasnya, ya, yang kemudian
akhirnya KPK ini terjegal, ya, dengan pemimpin yang pertama Antasari Azhar yang sudah disebutkan kawan-kawan tadi. Akhirnya tersandung batu karena ingin mengungkap kasus skandal Senturi, ya. Akhirnya dibuatlah istilah kriminalisasi KPK, ya. Siapa yang mengkriminalisasi KPK? Kemudian dituduhlah Polri yang melakukan, karena ada orang yang merasa kepentingannya direbut, ya, dan ada orang yang dirugikan dalam tubuh Polri, ya, karena diketahui dan sama-sama kita ketahui, bahkan secara terbuka masyarakat mengetahui, ya, di dalam tubuh Polri ini banyak orang-orang yang memiliki rekening gendut, banyak orang-orang yang memiliki transaksi-transaksi yang kemudian membuat mereka kaya, banyak kepentingan, banyak para pejabat dari Polri ini kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari jabatannya. Ya, salah satu perebutan kepentingan, salah satu keuntungan besar dari elit politik, elit Polri ini, ya, salah satunya itu dari skandal Senturi. Maka ini kemudian oleh Antasari ingin diungkap, sehingga terjadilah kriminalisasi untuk menghentikan apa yang ingin dilakukan oleh KPK. Sehingga tadi disebutkan bahwa Antasari Azhar itu dituduh melakukan pembunuhan berencana. Ya, padahal pada saat itu ada seorang, ya, yang ingin melaporkan banyak transaksi-transaksi di tubuh Polri dan pejabat elit politik kepada Antasari Azhar sebagai ketua KPK. Ya, nah orang ini kemudian dituduh melakukan fitnah dan orang ini akhirnya terbunuh. Ya. Nah, siapa yang membunuhnya? Oleh media pada tahun 2009, saat itu tidak ada yang bisa mengungkap. Nah, namun kemudian ada hasil analisa yang membuktikan, ya, salah satu otak dari pembunuhan itu adalah Antasari Azhar. Karena apa? Karena Antasari Azhar punya kepentingan lain. Ya, nah, ya, pengungkapan siapa pembunuh orang, ya, yang melaporkan tindak korupsi dan transaksi tindak korupsi yang besar ini tidak terungkap tanpa alasan yang jelas. Kemudian hakim mengetuk palu dan akhirnya Antasari Azhar tanpa alasan dan tanpa bukti hukum dijebloskan ke penjara, ya, dan dimasukkan ke bui. Sehingga sampai dengan saat ini, ya, dari tahun 2009 sampai dengan hari ini Antasari Azhar masih dalam dekaman bui. Ya, anak beberapa waktu yang lalu melihat tayangan Kick Andy di Metro TV yang menayangkan dan menyiarkan pernyataan pribadi oleh Antasari Azhar tentang kasus penangkapan dan pemenjaraannya atas alasan apa, ya. Pada saat itu Antasari Azhar mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya itu, ya, sudah benar sesuai dengan prosedur, dan yang menuduh atau orang yang kemudian memenjarakan dia, yang memasukkan dia ke bui itu adalah orang-orang dari Polri, ya, yang merasa kepentingannya itu direbut atau mereka merasa dirugikan oleh tindakan dari Antasari Azhar. Inilah kemudian disebut dengan kriminalisasi di tubuh KPK, kriminalisasi terhadap KPK. Kenapa? Karena KPK ingin menegakkan hukum, ingin mengungkap kasus-kasus korupsi di tubuh Polri, ya, kasus-kasus korupsi di tubuh para elit politik yang ada hubungan dengan Polri dan kasus-kasus transaksi-transaksi lainnya, ya. Nah, kemudian akhirnya KPK berganti kepemimpinan. Akhirnya kemudian Abraham Samad diangkat. Terakhir Abraham Samad diangkat menjadi ketua KPK. Sebagai wakil ketua KPK itu adalah Johan Budi, ya. Sebelum kasus yang baru terjadi saat ini, ada kasus lain yang perlu Anda sampaikan, yang perlu kita ketahui bersama, ya. Kasus dipenjarakannya Susno Dwaji. Ini kasusnya sama, ya. Kalau kasus
antara KPK dan Polri di masanya Antasari Azhar itu disebut dengan kasus cicak versus buaya, maka kasusnya Susno Dwaji pada saat itu yang ingin mengungkap kembali skandal Senturi dan beberapa kasus yang lain termasuk kasus Hambalang, itu bisa kita katakan sebagai pengungkapan antara cicak versus buaya sesi kedua. Karena apa? Karena pada saat itu yang memusuhi Polri adalah orang dari Polri sendiri. Susno Dwaji yang pada saat itu dinobatkan sebagai ketua Kapolri tanpa ada calon tandingan, sebagaimana Budi Gunawan pada saat ini itu sama halnya, ya. Kemudian ketika ingin ditanya kepada Susno Dwaji apa yang akan dilakukan oleh Susno Dwaji ketika menjabat sebagai Kapolri, maka pada saat itu dengan tegas, dengan independen, dengan dorongan pribadinya dia mengatakan dia akan mengungkap seluruh kasus korupsi, ya, dan bekerjasama dengan KPK. Ini sebenarnya kasusnya sama, berantai, berurutan dengan kasus sebelumnya. Ini kira-kira tahun 2010 dan tahun 2011. Nah, akhirnya secara pribadi Susno Dwaji pun dikriminalisasi oleh orang-orang yang merasa dirugikan dan merasa dirinya terancam dengan apa yang dilakukan oleh Susno Dwaji. Dan akhirnya Susno Dwaji dikriminalisasi dengan berbagai kasus. Ya, pada saat itu ada 3 kasus. Nah, dalam persidangan, ya, didatangkanlah 2 saksi dari Kapolri, dari tubuh Kapolri untuk pengungkapan bahwa Susno Dwaji bersalah. Ya, akhirnya diminta pula kemudian saksi dari pribadi Susno Dwaji yang pada saat itu 2 ajudan Susno Dwaji mati secara misterius, ya, yang akhirnya kemudian pada saat itu Susno Dwaji tidak bisa lagi mendatangkan saksi. Karena itulah kemudian Susno Dwaji tidak bisa memenangkan persidangan, akhirnya dipenjara. Ya, ini juga menjadi tren topik pada saat tahun 2011 tahun 2010 pada saat itu. Nah, akhirnya kembali lagi ya kasus kisruh antara KPK versus Polri ini. Ya, yang bisa kita katakan ini adalah kasus cicak versus buaya sesi ketiga. Ya, perang antara KPK dan Polri. Jadi perang antara KPK dan Polri ini bukan hanya kali ini terjadi, tapi sudah lama dan ini peristiwanya panjang dan saling berkaitan. Ya. Yang ingin dilakukan oleh KPK, ya, adalah mengungkap kasus-kasus korupsi. Nah, malah justru, ya, pelaku korupsi ini dilakukan oleh penegak hukum. Ini Kapolri dan para elit politik, ya, bahkan melibatkan pejabat-pejabat kementerian, bahkan, ya, pada saat presiden sebelum Jokowi, ya, SBY, ya, itu diduga terlibat dalam kasus Senturi. Ya, itulah kemudian Antasari Azhar pun akhirnya dipenjarakan. Karena apa? Karena kasus skandal Senturi ini pasti ini kaitannya melibatkan SBY pada saat itu sebagai presiden. Sehingga ini terus ditutup sampai dengan saat ini, ya. Saya tegaskan sampai dengan saat ini, ya, kasus skandal Senturi itu belum diungkap. Siapa pelakunya, kemana dananya, ya, berapa jumlahnya, belum ada yang bisa mengungkap. Nah, jadi ini istilahnya, ya, para pejabat baik eksekutif, yudikatif dan legislatif, mereka ini saling sandera, saling mengamankan posisi masing-masing. Siapa di antara mereka yang berani mengungkap, maka akan dikriminalisasi. Ya. Jadi sebenarnya ini sama, mereka di antara mereka, bahkan beberapa kasus yang ingin mereka ungkap itu untuk kepentingan mereka juga. Ya, contohnya misalkan, ya, mengapa kemudian ketika ini kan menjadi tanya-tanya, mengapa ketika Budi Gunawan dilantik sebagai calon tunggal Kapolri, baru kemudian KPK mengungkap, ya, atau menisbatkan bahwa Johan Budi ini sebagai tersangka korupsi. Mengapa sebelum Budi Gunawan ini dilantik atau diangkat sebagai Kapolri, dia kemudian kasus ini diungkap? Nah, jadi ada kepentingan sebenarnya di tubuh KPK sendiri.
Jadi masing-masing di antara mereka ini punya kepentingan. Salah satu kepentingannya itu adalah bahwa Abraham Samad kecewa karena dia tidak ditunjuk sebagai wakil presiden, ya, untuk mendampingi Jokowi. Ya, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang kontra, orang-orang yang tidak suka dengan Antasari, yang tidak suka dengan Abraham Samad ini nyengir, mengejek, istilahnya begitu, ya. Dan kemudian dengan rasa geram, ya, Abraham Samad akhirnya, awas, nanti akan aku ungkap, ya, kasus-kasus, karena di tangan KPK sendiri, di tangan di tangan Abraham Samad itu kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Jokowi itu ada dan siap untuk dibuka dan siap untuk diungkap. Jadi sebenarnya, ya, polemik kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri ini sebenarnya berebut kepentingan, ya, mereka saling merasa terancam dan mereka saling sandera untuk berebut kepentingan itu. Ya, inilah gambaran betapa bobroknya, betapa kacaunya, ya, betapa rusaknya sistem penegakan hukum di Indonesia. Ini yang sekaligus menunjukkan betapa lemah, betapa rusaknya sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada saat ini. Nah, pertanyaan saya kepada kawan-kawan, ya, apakah kemudian kita masih tetap percaya dan masih memberi harapan kepada sistem demokrasi ini, ya, untuk mengungkap, untuk menegak hukum sebagai menegak keadilan di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tubuh para elit politik, untuk mendapatkan kesejahteraan. Jangankan kita berbicara untuk, ya, pendidikan gratis, kesejahteraan, kesehatan gratis, ya, kemakmuran, ya, pemberantasan hal-hal yang lainnya, menyelesaikan masalah lainnya. Di tubuh para pejabat elit negara sendiri, negeri ini tidak bisa menyelesaikannya. Jangan kemudian kita ini terus berharap seperti ini. Ya, kapan lagi kemudian kita ini berubah, dan kapan lagi kemudian kita ini berjuang untuk menegakkan Islam? Ya, sudah cukup bagi kita kasus yang terjadi saat ini. Dan sudah saatnya kemudian Islam ini bangkit untuk dijadikan ideologi, jadikan untuk mengatur negara ini. Dan kita yakin dengan diterapkan di Islam, ya, insya Allah keamanan, keadilan, penegakan hukum yang sesuai fitrah kita, yang benar-benar adil akan terwujud. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut, ya, karena teman kita